Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada jamaah pengajian Masjid Jami Al-Hidayah, wabil khusus guru kita yang sangat kita muliakan, mudah-mudahan guru kita Allah berikan kesehatan, umur panjang, dan juga Allah tambah kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah menuntut ilmu atau melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan ibadah ini, Allah maafkan segala kesalahan kita dan Allah terima segala ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada malam Senin ini kita akan mengaji fikih. Ini masih menjelaskan pasunatan-pasunatan yang dilaksanakan waktu kita melaksanakan sholat. Di sini dijelaskan sunnah disunahkan duhulu sholatin, masuk mengerjakan sholat, binasatin dengan tangginas, dengan semangat. Jadi sebagian daripada pasunatan yaitu di mana kita mau mengerjakan sholat, nah ini disunahkan harus tangginas, semangat. Jadi semangat mengerjakan sholat itu sebagian daripada pasunatan sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Berdasarkan li'annahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lama Allah menyacat tarikihi kepada orang yang meninggalkan semangat di mana mau melaksanakan sholat, biqaulihi dengan firman Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu, apabila orang-orang munafik mengerjakan sholat, qamu kusala,
dia mengerjakan sholatnya kusala, tingkahnya bari males-malesan. Jadi sebagian daripada pasunatan atau sunnah sebelum kita mengerjakan sholat, ini mengerjakan sholatnya harus semangat. Ya. Jangan kaslan di sini, wal kaslu al futuru wa tawani. Jadi yang dimaksud malas-malasan itu al futuru. Jadi kendor, nggak buru-buru begitu mendengar panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak buru-buru tuh. Watawani itu, jadi nantilah. Nah itu kalau sudah ada panggilan sholat, orang yang malas atau dia mau mengerjakan sholatnya malas-malesan, atau dia bentar lagi, itu pekerjaannya adalah orang-orang yang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mau mengerjakan sholat, tapi sholatnya ini disertai dengan malas-malasan, nggak buru-buru. Nah, supaya kita jangan tergolong orang yang munafik, maka di mana sudah masuk waktu sholat, disitulah kita cepat melaksanakan sholat. Ya. Makanya Nabi pun sampai masalah kaslan ini, Nabi sampai mohon perlindungan kepada Allah dari sifat kaslan. Di dalam doa Nabi, ini doa Nabawiyah yang biasa Nabi baca setelah melaksanakan sholat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya. Nah ini di wal kasali itu. Jadi Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Jangan sampai kita mempunyai sifat malas di bidang apapun sebetulnya. Di situ umum doa Nabi wal kasali di sini. Malas mau melaksanakan ibadah, malas mau mencari nafkah, malas mau mengerjakan sesuatu. Jadi sifat malas ini adalah sifat yang ditakuti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pernah waktu sekolah itu tuh rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi kalau seandainya kita belajar juga malas-malasan, nggak mau pintar-pintar tuh, jadi bodoh terus. Makanya ibadah sholat pun disunahkan harus tandinas atau semangat. Begitu kita mendengar panggilan sholat, wa idza nudiya ila sholati fas'au ila dzikrillah, bukan sholat Jumat saja. Wa idza nudiya sholat, apabila sudah ada panggilan sholat, fas'au ila dzikrillah, cepet-cepetlah kita melakukan sholat itu. Seperti Sayyidina Umar waktu itu malamnya musyawarah untuk mengumpulkan sholat, bagaimana caranya supaya orang-orang ini cepat kumpul untuk melaksanakan sholat, musyawarah. Nah pada malaman itu akhirnya ada sahabat Rasul yang namanya Abdullah gitu ya, yang namanya Abdullah. Beliau mimpi. Nah mimpi apa? Itu akhirnya karena memang waktu itu musyawarahnya supaya nanti bisa ngumpulin orang yang melaksanakan sholat. Jadi setiap sahabat itu suruh bikin kentongan itu. Kalau zaman kemarin ini mana disebutnya apa tuh? Kokol ya kalau orang pesanan tongkrong. Nah itu tongkrong itu awal musyawarah untuk melaksanakan
akhirnya Abdullah itu di dalam pengintian dia lagi bikin nongkrong. Ada seorang menanyakan, lagi ngapain? Saya bikin nongkrong. Untuk apa? Ini dipukul untuk ngumpulin orang sholat. Akhirnya kata orang ini, ada yang lebih bagus daripada ini. Apa? Itu azan. Akhirnya Abdullah ini diazankan azan. Akhirnya Abdullah langsung datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya lagi malam mimpi diazankan ini. Itu yang namanya azan. Akhirnya kata Rasul, panggil Bilal. Sebab Bilal ini suaranya lebih kencang daripada Abdullah. Nah, akhirnya diajarkan kepada Bilal yang azan. Begitu Bilal azan, langsung Sayyidina Umar dia ambil sorbannya, langsung berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kita kudunya mah seperti itu. Coba kalau mendengar azan, kayak Sayyidina Umar langsung ambil sorban, langsung berangkat ke masjid. Apakah bagaimana dulu tuh kalau kita? Kudunya mah kita contoh. Kan setelah kita mencontoh Rasul itu dicontohkan oleh sahabat. Nah, oleh sahabat ayat kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat dicontoh oleh tabi'in. Yang dilakukan oleh tabi'in itu jadi contoh oleh para alimin ulama. Nah, apa yang dilakukan oleh alimin ulama kudunya kita contoh. Saya waktu mesaknya cerita sedikit. Saya waktu pesantren di Kampung Gunung. Nah, teman saya itu diantaranya gurunya ini Ustaz Ibni, itu teman saya waktu pesantren di Kampung Gunung. Itu saya punya guru belum pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi kalau jam 12 dia kayak sholat Jumat, setengah 12 sudah berangkat ke masjid. Nah, kalau subuh memang saya yang dibanguninnya. Kalau subuh itu jam 3 saya udah dibangunin. Bas tangi, kalau bahasa Jawa kan dia tangi ya. Bas tangi. Saya suruh membangunin anak santri. Tangi kakentah budak santri. Itu jam 3 kata saya bisa tidur, sedangkan anaknya tidur jam 3. Nah, itu saya punya guru. Bahkan pernah setelah ngaji Bandungan Amil itu hujan gede. Kata saya pasti memang kita sholatnya di majlis ini, nggak mungkin di masjid. Itu tetap saya punya guru. Gerimis masih hujan, berangkat ke masjid karena udah waktunya sholat. Bagaimana saya gantinya? Yang tak dulu. Udah saya guru saya ke masjid, saya mau pada kakobong. Nah, inilah gurunya mah santrinya ini nyontok kepada gurunya. Ini kenapa ulama-ulama seperti itu? Nyontoh tabi'in. Kenapa tabi'in seperti itu? Nyontoh sahabat. Kenapa sahabat seperti begitu? Nyontoh Rasulullah. Jadi kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh ulama, berarti kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu akhir kemudian sahabat-sahabat itu cerita yang semuanya tadi itu semuanya pada mimpi diajarkan azan tadi. Makanya ada yang mengatakan kalau di sholat jangan pakai beduk, jangan pakai kontrol. Itu memang awalnya seperti itu sejarahnya. Padahal sebelum azan pakai kontrol dulu, cuman belum terjadi. Kan kalau dulu itu di masjid ada beduknya pasti ada kontrolnya. Kalau mau namu beduk, apa dulu yang ditabuh? Kontrol. Kalau sekarang karena memang ada pengeras suara, cukup dengan pengeras suara, maka mesti jarang ada yang ada beduknya itu ya. Amin. Memang waktu Rasul seperti itu. Itu ya. Jadi disunahkan di mana kita mau melaksanakan sholat harus semangat. Yang keduanya wa firaqi qalbi minasyawagil. Di mana kita mau melaksanakan sholat disunahkan
kita ini harus dibebaskan, harus dikosongkan minasyawagili, dari apa yang mengganggu kepada kita, yang menumpulkan. Jadi di mana kita mau sholat udah, begitu kita misalnya mau takbir Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram udah nih hati kita kosong. Jangan ingat sama pekerjaan, jangan ingat kalau misalnya di kantor, jangan ingat ke kantor dulu. Kalau misalnya petani, jangan ingat sama pertaniannya. Kalau di sini bahkan wa in ta'ala qabil akhirat, senajan ini yang ada di hati kita ada hubungannya dengan akhirat. Nah kalau sholat mah udah nggak usah. Misalnya kita orangnya ingat sama neraka, ingat sama surga, di mana sholat mah udah nggak usah ingat yang itu. Di mana kita ngucapin Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang ada di hati kita hanya itu. Jadi udah nggak usah ingat apa-apa. Nah itu sebagian daripada pasunatan, di mana kita mau melaksanakan sholat, hati kita harus kita kosongkan dari perkara-perkara yang mengganggu kepada kekhusyuan. Berarti udah jangan ingat masalah apa-apa, apalagi perkara dunia, perkara akhirat itu udah jangan ingat dulu. Kita orang yang sholat nggak bagus ingat kuburan, bagaimana di kuburan, bagaimana nanti dia alam mahsyar, bagaimana nanti kalau kiamat, kan itu ada hubungannya dengan akhirat. Tetap kalau waya sholat itu nggak bagus. Jadi maksudnya apa? La yadurru bihi ghairu ma huwa fi, jangan menghadirkan apa yang bukan sholat itu. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, berarti di hati kita Allahu Akbar, lisan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita juga seperti itu yang kita baca. Anggota badan kita ruku Allahu Akbar, hati kita juga ikut ruku. Badan kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, hati kita juga ikut i'tidal. Kita sujud, hati kita juga ikut sujud. Jadi anggota kita, lisan kita, nah hati kita juga harus seperti itu. Ini cuma hukumnya sunnah. Bagaimana kalau sholat nggak seperti itu? Sah sholatnya, tapi nggak ada pahalanya. Kita misalnya sholat, khususnya Allahu Akbar, karena ada niat kita khusus di situ, itu ada pahalanya. Pas baca Fatihah udah kemana-mana ada hati kita, sah sholatnya. Misalnya yang khusus hanya Allahu Akbar, berarti yang ada pahalanya hanya Allahu Akbar. Mulai dari Fatihah gak khusyuk, waktu ruku juga agak khusyuk, waktu sujud agak khusyuk, nggak ada pahalanya, tapi sholatnya sah. Beda dengan mazhab yang lain, kan seperti ada rukun sholat yang sampai 21, kalau kita kan 17, ya. Nah, nggak ada tuh yang namanya khusyuk menjadikan syarat sahnya sholat. Kalau Imam Hambali itu khusyuk menjadikan syarat sahnya sholat. Jadi orang-orang yang bermazhab Imam Hambali, kalau dia sholatnya kagak khusyuk, nggak sah sholatnya. Alhamdulillah kita makanya Imam Syafi'i hanya sunnah, tidak menjadikan persyaratan sahnya sholat. Ya. Kalau di sini kamadalatnya hadis as-sahihah wali analana wajhan ikhtarau jakun anam syatun disihat. Jadi sebagian bahwa khusyuk ini menjadikan syarat sahnya sholat itu bagi Imam Hambali. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang diantaranya sah supaya sholat, yang gak ada Imam Syafi'i berjamaah. Imam Hanafi kalau sholat nggak berjamaah nggak sah. Nah itu persyaratan sahnya sholat yang bermazhab Imam Hanafi itu harus berjamaah.
Kalau Imam Syafi'i berjamaah hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki, bagi perempuan ghairu muakkad. Jadi laki-laki kalau seandainya kagak berjamaah hanya makruh, sah salatnya. Ini Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Malik. Sebab memang Imam Malik ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Padahal yang terakhir itu Imam Hambali. Cuma Imam Hambali waktu itu zamannya orang yang berbagi Imam Hambali sedikit. Tapi Imam Hambali Ahmad bin Hambali namanya. Beliau ini minta kepada Rasul. Tapi Rasul sudah wafat waktu itu. Saya walaupun orang yang ikut sama saya sedikit, yang penting ada cucu Rasul yang ikut sama saya. Akhirnya kan Sayyidina Abdul Qadir kan dari Sayyidina Hasan. Nah beliaulah yang mengikuti cara ibadahnya Imam Hambali. Jadi Imam Hambali ini senang walaupun zaman saya sedikit, karena ada cucu Rasul yang ikut sama saya. Kalau kita kembalikan waktu kita baca maulid kan ada ya, baca maulid wa'ani sahabat warḍa'ani sulalah. Sulalah itu kan keturunan Rasul. Jadi kita diajarkan oleh Sayyidul Maulid Al-Bai. Jadi kalau ke sahabat radhiyallahu an, ke cucu Rasul itu radhiyallahu an. Maksudnya bagaimana? Bahwa sahabat adalah orang yang sudah pasti mendapat keridhaan dari Allah. Cucu Rasul sudah pasti mendapat keridhaan dari Allah. Kita udah, kenapa cucu Rasul sudah mendapat keridhaan dari Allah? Sebab cucu Rasul itu darah dagingnya Rasulullah. Makanya untung. Kemarin saya ngobrol sama mana ya? Sekarang itu di Palu itu ada Rubiat Rasul 3. Oh kita udah salah. Untung banget orang Palu 7 ada Rubiat Rasul. Iya, kalau itu juga kalau yang mendekati, yang ngejauhin malah rugi gitu. Jadi kita alhamdulillah. Apalagi seperti kita sholat berjamaah mungkin giliran Habib malam ini. Alhamdulillah berjamaah dengan cucunya Rasulullah. Nah itu kan ada di Maulid Al-Bai itu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi usahu bil fadilah. Nah di bawahnya kan ya Rabbi ya Rabbi wadho ani sahabah, ya Rabbi wadho ani sulala, ya Rabbi anil masyayikh warham walidina. Nah kita kembalikan, kalau ke sahabat radhiyallahu an, kalau ke cucu Rasul misalnya Sayyidina Hasan atau Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Misalnya kita manggil Habib ini juga Habib dipanggil radhiyallahu anhu. Terus masyayikh, ulama-ulama radhiyallahu anhu. Nah baru walidina, ya Rabbi farhan walidina kita datuk. Jadi kalau ke orang biasa bukan sahabat, bukan zuriat Rasul, bukan masyayikh. Nah ini orang biasa warham walidina. Makanya suka ada almarhum wal marhumah itu. Jadi kalau orang misalnya pola dayat radhiyallahu an, jangan. Jadi warham. Sebab kita mah harus lagi mencari keridhaan. Kemana-mana pun yang dicari apa? Keridhaan kan? Kita lagi mencari ridho. Kenapa kita ngaji? Kita mah nyari ridho. Kalau Habib mah karena udah ada darah daging Rasul, beliau udah dapat keridhaan. Sahabat udah dapat keridhaan. Ulama-ulama dapat keridhaan. Nah kita sahabat bukan, habaib bukan, ulama bukan, cari datu keridhaan. Makanya kalau orang melaksanakan itu yang udah pernah umroh atau haji, kalau lagi ihram, apa yang dibaca? Labbaik Allahumma labbaik. Kesananya
diatur apa? Boleh ngatur Rasul, lalu baca salawat kepada Rasul. Setelah baca salawat kepada Rasul, baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kita main haji mencari keridhaan dari Allah, umrah mencari keridhaan dari Allah. Kenapa? Karena Allah belum ridho sama kita. Carilah keridhaan Allah. Dengan cara apa nih kita? Sholat yang 5 waktu, ngaji seperti ini, mengadakan kebaikan-kebaikan lah, mencari nafkah untuk anak istri, itu juga mencari keridhaan Allah. Allah kan nggak ridho kalau ada seorang suami nggak kasih nafkah sama istrinya. Kalau nanti ada seorang istri minta dicerai gara-gara nggak dikasih nafkah oleh suaminya, boleh nggak? Boleh kan? Gitu. Coba kalau seorang istri nafkahnya cukup, iswanya cukup, minta dicerai, kan nggak boleh. Dilana sama malaikat Allah. Nah, jadi nafkah itu sama. Kita nyari nafkah untuk istri, itu lagi mencari keridhaan Allah. Jadi kita sampai meninggal, kita cari keridhaan Allah, sehingga kalau di dalam ayat Al-Quran itu kata yakin di situ apa maksudnya? Maut. Jadi sampai mati kita cari keridhaan Allah. Nah ini selanjutnya tadi di mana kita mau melaksanakan sholat harus ada khusyuk di qalbi, khusyuk dengan hati kita. Jadi mengosongkan hati di sini kelanjutannya wasunatiha episolati kuliah khusyukun bi qalbi. Semua mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam yang pertama, ini hati kita harus khusyuk. Yang keduanya bijawarihi, yaitu bijawarihi gitu ya. Dan anggota badan. Kalau wayah sholat ini harus khusyuk. Maksudnya di Allah yang basah, di akadima. Ini anggota badan kalau lagi sholat jangan dipakai main sama kita. Tuh ya. Kalau masalah yang begini mah memang itu kan beda-beda tuh. Tapi sebetulnya enggak terus-terusan. Nah, seperti Imam Syafi'i begitu mengucapkan ilallah kan hanya ke atas, asyhadu an la ilaha illallah, segitu dah udah Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Hanafi ke atas sama ke bawah, segitu doang, enggak begini-begini. Gitu. Nah, kalau Imam Hambali kan muter, cuma sekali sebetulnya. Jadi Imam Hambali itu begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, diputer sekali doang. Nah, kalau di kita sekarang banyak ke atas terus sampai salam. Itu bukan ajaran imam yang apa. Imam Hanafi bukan begitu, Imam Syafi'i bukan begitu, Imam Hambali bukan begitu. Cuman kalau Imam Syafi'i ke atas sudah, kalau Imam Hanafi ke atas ke bawah. Nah, kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i sama. Kalau Imam Hambali, nah ini muter, tapi sekali. Memang itu beda-beda. Tujuannya sama, menetapkan akidahnya. Apalagi wayah sholat begini-begini, anak kecil mah nggak ada masalah, namanya anak-anak ya. Kita nih udah dewasa, ayo. Tapi kalau udah tua, saya pernah. Oh, ini seorang kiai sholat goyang-goyang ke depan ke belakang gitu. Karena kayak itu udah tua. Begitu sekarang saya tua, oh iya terus itu kiai itu sholatnya begitu rupanya itu nahan gitu ya. Coba dah kalau udah punya umur kayak saya, udah 60 lebih gitu. Mungkin sama ya, saya udah tua. Nah ini kita nggak kuat itu. Jadi pasti ada ngangkatnya demi ini. Makanya pantas dalam kitab fikih kalau kita sudah tua berdiri awalnya, begitu berdiri baru 1 rakaat udah nggak tahan nih pinggang atau kaki nggak tahan, udah duduk nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak dari awalnya duduk, jadi tengah-tengah duduk itu boleh. Dimana ada pinggangnya pegel daripada dia jatuh, udah duduk. Nah ini, jadi kalau udah tua mah nggak ada masalah.
senajan ngagoyangin, bukannya karena dia ngagerakin badannya, karena memang udah gak kuat, jadi nahan. Gitu. Kalau masih muda, ada kemungkinan sengaja. Nah mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Makanya sholatnya khusyuk. Sama saya sambung lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un. Yang bahagia itu orang-orang mukmin yang melaksanakan sholatnya khusyuk. Khusyuk dengan hatinya, khusyuk dengan anggota badannya. Itu ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan saya kok edan. Alhamdulillah. Itu sama edan-edannya. Enggak banyak. Bersyukur kita yang hadir pada malam hari ini kepada Allah yang yang kita masih dari tanah suci ya jam-jam bisa direview tentunya dengan air galon sebelahnya. Padahal saya niatnya di sana waktu saya ke Arfa beli itu tuh tasbih. Begitu dipak saya nyuruh teman nyuruh jamaah saya parodan sekalian pengpakin. Dia kan rapi ngepaknya saya nggak bisa. Iya rupanya itu tasbih. Udah saya niatin saya beli untuk jamaah paling 7. Baru saya lihat di rumah kata uminya ini tadi bukan di tasbih bakal jamaah paling 7. Iya ada nggak? Ini nggak ada. Bapak ketinggalan di Mekah. Berarti jamaah Hidayah ditunggu di sana. Syukur kasih Allah atas ilmu-ilmunya. Jamaah ada yang mau ditanyakan seputar topik atau penilaian topik? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tadi sholat yang sama itu kan harus mensegerakan materi itu tadi saya tadi katanya yang pertama kalau kita tidak mengerjakan sholat tidak sah sholatnya materi tapi gak ada pahalanya. Jadi ya mungkin dijelas kembali ya, mungkin orang nanti ya, sia-sia ya, sholat nggak apa. Terus yang kedua, beberapa waktu lalu saya di sini di sholat jamaah di Masjid Al-Hidayah ada salah satu jamaah nggak tahu dari mana pas dia duduk di antara dua sujud itu kaki kiri yang dilipat itu pakai begini kebalik. Jadi saya nggak bisa mau nunggu juga nggak enak, takut nggak ada dasarnya saya penjelasan salah kan. Kalau dia berjalan dua sudut kemana itu kaki kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau sholat tidak khusyuk memang itu tidak pahalanya, tapi sah sholatnya. Jadi bagaimana? Kan kalau orang yang melaksanakan sholat walaupun nggak ada pahalanya nggak ada dosa. Tapi kalau yang tidak sholat itu kan dia di samping tidak mempunyai pahala sholat karena dia meninggalkan sholat dia ada dosanya. Jadi nanti kalau di akhirat misalnya begini, dia nggak ada siksaan sholat karena dia orangnya mau sholat, cuman nggak ada pahala sholatnya. Mungkin nggak semuanya kan, nggak semua kerjaan sholat itu nggak khusyuk, ada yang khusyuknya. Nah yang khusyuknya itu nanti ada pahala, yang nggak ada khusyuknya itu nggak ada pahalanya. Jadi dia sholatnya masak berarti dia nggak punya dosa, walaupun memang sholatnya nggak ada khusyuk, nggak ada pahalanya. Yang kedua, memang kita duduk ini ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk di dalam sholat.
Nah, kecuali memang udah nggak bisa nih. Jadi bagaimana duduk iftiros yang biasa kita laksanakan kan ya? Jadi duduk iftiros ini pantat kita ngedudukin ini kan ya? Ini namanya iftiros. Nah kalau tawaruk ini kaki yang kiri harus ada di bawah kaki yang kanan. Ini namanya tawaruk. Sana kali biar kelihatan jamaah. Nah, punten di sini agak. Maaf ya. Iya. Iftiros yang mana agak? Nah kalau iftiros kan begini. Oh, itu boleh. Itu sah ya, Abah ya? Nah kalau tawaruk kita begini. Harus ditekuk ya, Abah ya? Kalau masalah nekuk mah nggak ada masalah, Nggak masalah ya? Iya. Oh, Itu. Ini. Nah itu berarti bukan duduk tawaruk namanya. Nah kalau sholat bukan iftiros sama tawaruk, kalau dia memang agak ada kemudaratan, berarti makruh hukumnya. Nah kalau ada seperti ada misalnya orang karena memang dia kakinya nggak bisa diginiin, saya pernah ada santri saya habis bekas tabrakan, jadi sekarang dia sholatnya nggak bisa begini. Jadi kalau ayat tahiyat begini kakinya, memang nggak bisa diginiin. Ini bagaimana? Nggak ada masalah karena memang darurat, tubihul darat. Jadi kalau dia memang nggak kenapa-napa mah bukannya kaki yang kiri diasupin ditaruh di bawah, ini kaki yang kanan ditaruh di bawah yang kiri, itu hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan sholat, kan? Oh enggak, hanya makruh aja. Oh jadi ini waktu iftirosnya, iya. Itu hanya makruh. Jadi sholatnya masak. Ya bedanya misalnya, saya mau musila aja lah, mikir. Sah ya? Iya. Allahu Akbar gitu. At-tahiyatul begini saja sholatnya cuma makruh. Sebab di dalam sholat duduk hanya dua, tawaruk sama iftiros. Itu ajaran Rasul. Cukup jelas ya Pak? Enggak digeser. Ayo Pak Pandu. Pagi ini mengenai sholat menggunakan mushaf, kalau yang diperbolehkan apakah sholat fardu itu diperbolehkan menggunakan mushaf atau enggak? Terus kan saya pernah dengar kalau sholat sunnah tuh lebih bagus menggunakan mushaf akan baca lebih banyak. Nah dalam penggunaan mushaf itu yang mana apakah sholat fardu boleh kalau sholat sunnah itu boleh, yang mana Tahu juga. apa dua-duanya boleh? Makasih. Dua ini. Dua. Kalau sholat fardu maksudnya? Oh, iya. Jadi di mana kita melaksanakan sholat, ini baca suratnya boleh nggak sih dilihat? Boleh. Gitu. Seperti misalnya begini, Fatihah aja karena kita baru baca Fatihah, misalnya ada baik kita Muslim atau di luar Muslim gitu ya, baru masuk Islam, dia ini kalau nggak ngelihat tulisan nggak bisa baca Fatihah. Bagaimana sholatnya? Baca Fatihahnya balik melihat tulisan. Tadi balik melihat Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Iya. Bahkan kalau seandainya imamnya hafid, itu makmum yang di belakang itu memegang Al-Quran. Jadi untuk memenuhi namanya, walaupun hafid kan takut ada yang lupa gitu ya. Jadi yang nanti yang membenarkannya, kebetulan kita makmumnya nggak hafid nih, imamnya hafid. Nah, seperti kayak sholat tarawih belum baca suratnya, bukan surat-surat yang pendek, surat-surat yang panjang. Nah kita ngebantu imam, boleh kita bareng sholat bareng dengan Al-Quran. Yang penting kita jaga pembatalan sholat yang 3 kali. Jadi nggak apa-apa orang yang sholat
dari seperti di sini bukan ada Quran ya, nggak apa-apa boleh. Nah kalau masalah baca surat panjang, kalau memang ini suratnya sunnah dibaca itu nggak ada masalah. Seperti misalnya kita kalau sholat Jumat disunahkan rakaat pertama misalnya surat Jumat, terus yang keduanya surat Munafikun, kan panjang-panjang tuh, boleh nggak? Boleh. Nah memang kecuali misalnya nih kita sholat fardu suratnya ini panjang, tapi panjang yang tidak disunahkan di dalam sholat itu. Nah ini memang kurang ini kalau mengganggu kepada makmum. Tapi kalau makmumnya demen mah, imamnya nanya, saya sholat isya ini rakaat awal baca surat Yasin, rakaat kedua saya membaca surat Kahfi, kebetulan ini malam Jumat. Pada setuju nggak? Setuju, nggak apa-apa. Kulhu abah, bukan setuju, kulhu. Iya kalau setuju mah. Kalau kata makmum gini, enggak lah saya nggak setuju karena saya ada keperluan. Nah walaupun makmumnya ada 10, yang 9 setuju, yang 1 enggak, kita ambil yang 1 lebas ini mah. Bukan kayak kawan lurah yang banyak menang. Lebas ini makmum kalau sholat yang sedikit yang kita ambil. Walaupun sedikit enggak lah, saya mah mendingan tadi tuh katanya surat Kulhu Kafirun sama Kulhu aja. Ya udah kita ambil tuh yang makmum yang ini, kan saya satu juga. Gitu. Kasihan. Jadi kalau saya baca surat Yasin sama Kahfi ditinggal, enggak lah saya kalau berjamaah, kan kasihan. Kita kudu irham kepada umat Nabi. Ya udah, yang penting kamu berjamaah. Udah saya baca Kafirun sama surat Ikhlas. Nah, itu. Jadi memang kalau sholat sunnah terserah kita. Mau satu juga nggak ada masalah. Karena nggak ada makmum. Ada lagi? Mangga. Ya, pulang dari pondok, malam mendadak. Terus bangunnya itu maghrib, Banyak tuh yang mau angkat dalam rumah. Pagi itu diborong semua, mana ya? Jadi memang di sana Borongan. Uzur sholat ada 2. Al-uzur sholat isnani. Uzur sholat ada 2. Apa? Satu anisyan, keduanya naom, karena tidur sama kelupaan. Jadi walaupun dia meninggalkan sholat sampai 5 hari karena tidur nggak bangun itu nggak apa-apa, cuma dia wajib qada. Cuma nggak dosa maksudnya. Begadangnya habis ngapain? Yang biasa ibadah gitu Pak Kiai, kan yang mungkin yang dimaksud rumah Pak Kiai ya. Mungkin yang Kalau satu mah kadang ya zikir kali nggak habis zikir. Kalau misalkan habis main game online itu gimana itu? Iya lain lagi teman. Sebabnya kita lihat gitu ya. Itu pengunduran. Pengunduran sholat isnani. Pengunduran sholat itu ada 2. Beda dengan sholat berjamaah atau sholat Jumat, beda pengundurannya. Jadi kalau sholat yang 5 waktu itu uzurnya ada 2. Kalau dia meninggalkan sholat karena gara-gara lupa, kayak orang udah pikun tuh ya. Kan ada orang udah pikun, udah sholat belum, udah belum. Itu gak ada masalah kalau udah pikun. Jadi jangan sampai kita punya penyakit pikun. Nah yang keduanya itu tidur. Kita jam 11 nih, jam 11 tidur, karena ngantuk. Bangun-bangun misalnya maghrib, berarti kita ninggalin zuhur sama asar. Nah itu bukan dosa ninggalin sholatnya, tapi wajib qada. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa bersama. Mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Lupa kalau ada Habib, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan jahilin, hamdan wabillahi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sholatan tarmudu bi nuril
sari'ul fahmi Betul lima asgala tadbari fama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta ta'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi nurihi fi kulli laqatin wa anfasin adada ma wasi'ahu ilmullah rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi habli minas shalihin wa ja'alni musliman wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi inni maghlubun fantasir wajibul qalbiyal muntasir wajma' sambil muntasir innaka anta rahmanul muqtadir ikfina kafi wa na'aful mustakir wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasyira inna sirka lakul mun'adim Allahu yuhibbu al-mu'minin ibad wa quti'ata birral ladina qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin.